Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau pernah satu ketika tawaf di Ka'bah. Kemudian lazimnya orang tawaf membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Talbiyah, sunnahnya membaca talbiyah. Namun begitu beliau tawaf, beliau melihat satu pemuda, bukannya dia membaca talbiyah, malah dia membaca salawat kepada baginda Nabi. Maka ditegur oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya syabab, pemuda, apa kamu tidak mengetahui sunnahnya ketika tawaf yang dibaca apa? Orang sudah faham ketika tawaf yang dibaca talbiyah, kenapa engkau menyalahi sunnah? Kenapa engkau membaca salawat padahal sunnahnya adalah talbiyah? Maka pemuda ini begitu ditegur oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, andai yang menegur bukan engkau, wahai Imam Sufyan Ats-Tsauri, niscaya aku tidak akan menceritakan hal ini. Maka pemuda itu pun menceritakan kenapa dia melangkahkan kaki berputar tawaf di Ka'bah selalu menyebut sholawat. Dia pun bercerita bahwasanya pemuda ini mengatakan, ayah saya ke negeri haram ini, ke negeri suci ini untuk berhaji bersama ayah saya di tengah. Kemudian ayah saya pun semakin parah sakitnya sehingga dia meninggal dunia. Di tempat yang jauh dari rumah, kami asing, tidak satu orang pun yang kami kenal. Saya kebingungan. Ketika ayah saya meninggal, sedih, ditambah lagi ternyata ayah saya kena azab. Tubuhnya menghitam, perutnya buncit, busung. Maka saya mencari pertolongan kepada siapapun yang lewat untuk ikut menguburkan ayah saya. Begitu orang saya dapat melihat jenazah ayah saya, mereka ketakutan. Oh maaf, saya takut kena azab ketularan sama ayah sampean. Maka tak ada satu orang pun yang mau membantu saya. Sehingga saya kecapean, saya pun tertidur di samping jasad ayah saya yang sedang terkena azab. Lalu di dalam tidur saya melihat ada seorang laki-laki yang berwajah tampan dan tidak pernah saya melihat orang setampan dia. Berpakaian serba putih dari ujung kepala sampai ujung kaki, dipenuhi dengan cahaya seluruh tubuhnya. Orang itu mendekat kepada ayah saya. Dia jongkok lalu dia usap dengan tangannya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya lihat tubuh yang tadinya hitam, seiring berjalannya usapan tangan orang tersebut, tubuh ayah saya menjadi putih. Kemudian setelah itu perut yang membuncit ditekan oleh orang tersebut sampai kemudian kempes dan normal lagi. Lalu orang ini pun berdiri dan hendak beranjak pergi. Sebelum dia jauh, aku gapai gamisnya. Lalu aku bertanya, siapa engkau wahai orang yang mulia? Maka orang tersebut menjawab, awama ta'arifuni? Engkau tidak kenal saya? Tidak, saya belum pernah ketemu sama Anda. Maka orang ini pun menjawab, ana nabiyyuka Muhammad. Aku adalah nabimu Muhammad. Maka orang ini pun begitu gembiranya, begitu senangnya berjumpa dengan baginda Nabi di dalam mimpi tersebut. Lalu orang ini pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa ayah saya kok dapat azab semacam ini? Dan kenapa pula engkau mau datang menolong ayah saya dikala orang lain tidak ada pun yang mau menolong? Maka Rasul menjawab, dulu ayahmu adalah pelaku rentenir, pelaku riba, dosa yang sangat besar yang dikatakan seorang melakukan riba dikatakan sama Allah, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Berarti dia sang pelaku riba telah menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Subhanallah, dosa yang sangat besar. Dosa paling ringannya riba adalah seperti seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya. Na'udzubillahi min dzalik. Dia melakukan dosa yang sangat keji yang berbentuk riba, sehingga Allah hukum dia di kala akhir hayatnya dengan azab semacam ini. Dan kemudian aku pun datang untuk menyelamatkan dia karena sebab dia adalah ahli memperbanyak sholawat semasa hidupnya. Wa aku ghiyathu man yukthiru alayya minas salah. Aku adalah orang yang akan menolong siapapun yang memperbanyak sholawat kepada